fenomena kuantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozi dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fenomena kuantum. Materi yang akan dibahas yaitu konsep foton, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Konsep foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik, seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton juga dapat diartikan sebagai energi terkuantisasi. Foton berbeda dengan partikel elementer lain seperti elektron dan quark, karena ia tidak bermassa dan dalam ruang vakum foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya, c. Foton memiliki baik sifat gelombang maupun partikel atau dualisme gelombang partikel. Sebagai gelombang, satu foton tunggal tersebar di seluruh ruang dan menunjukkan fenomena gelombang seperti pembiasan oleh lensa dan interferensi destruktif ketika gelombang terpantulkan saling memusnahkan satu sama lain. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi sejumlah E sama dengan C dikali H dibagi lambda, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah laju cahaya, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Adapun ilustrasi efek fotolistrik bisa kamu lihat pada gambar berikut. Dari gambar di samping terlihat bahwa saat atom-atom pada logam menyerap radiasi foton dari gelombang elektromagnetik, sebagian elektron di dalam atom akan terlepas. Semakin besar intensitas penyinarannya, semakin banyak elektron yang akan terlepas. Nah, ternyata elektron-elektron yang terlepas dari permukaan logam ini bisa menghasilkan arus listrik. Hal itu bisa dibuktikan dengan menghubungkannya pada sistem rangkaian listrik tertutup. Semakin besar intensitas radiasi fotonnya, semakin besar kuat arus yang terukur pada ampermeter. Secara matematis, rumus energi kinetik elektron dinyatakan sebagai berikut. EK max sama dengan HF dikurang HF atau HF dikurang W, di mana EK dot max adalah energi kinetik maksimum elektron, H adalah tetapan Planck, Nax kiamon Nax Keks, Seanulu Sag-4 JS, F adalah frekuensi foton, dan Fno adalah frekuensi ambang batas logam. Sejarah penemuan efek fotolistrik diawali oleh penelitian seorang fisikawan Jerman, yaitu Heinrich Hertz. Kala itu, Hertz mengamati bahwa ketika elektroda logam dikenai radiasi sinar ultraviolet, jumlah elektron di dalamnya mengalami penurunan secara signifikan. Namun Hertz belum bisa menjelaskan secara rinci tentang penyebab terlepasnya elektron pada elektroda logam tersebut. Barulah pada tahun 1902, ilmuwan fisika lain, yaitu Lenard, mengungkapnya beberapa fakta terkait fenomena terlepasnya elektron dari elektroda logam. Pada tahun 1912, Albert Einstein mampu menyempurnakan fakta-fakta Lenard tentang fenomena efek fotolistrik. Efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa terpentalnya elektron yang diam karena ditumbuk oleh foton, sehingga foton juga berbelok. Dasar dari efek Compton, yaitu foton menumbuk elektron. Sebagian energinya diberikan pada elektron untuk melaju, berubah menjadi X, sehingga energi foton berkurang yang berakibat berkurangnya frekuensi foton atau bertambah panjang gelombang fotonnya. Berdasarkan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, diperoleh hubungan berikut. F dikurangi sama dengan H dibagi M dikali C, E dikurang cos nil, keterangan.
F adalah panjang gelombang hamburan foton, C adalah panjang gelombang awal foton, H adalah konstanta Planck, M adalah massa elektron, C adalah kecepatan radiasi elektromagnetik. Sinar X atau sinar röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer, sama dengan frekuensi dalam rentang 30 petahertz, 30 exahertz, dan memiliki energi dalam rentang 100 eV 100 keV. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Sinar X ditemukan secara tidak sengaja oleh Profesor Wilhelm Conrad Röntgen di Universitas Würzburg, Jerman, pada 1895. Kala itu, Röntgen tengah bekerja dengan tabung sinar katoda saat ia melihat sebuah cahaya fluoresen berbentuk kristal di dekat tabung tersebut. Nama sinar X ia berikan lantaran ia belum mengetahui hal yang dia temukan. Manfaat dan bahaya sinar X. Daya tembus sinar X membuatnya digunakan dalam pencitraan berbagai macam benda yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Contoh penggunaan sinar X adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, pengecekan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan, serta keperluan medis seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ dalam, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Walaupun kegunaan sinar X sangatlah banyak, namun sinar X tetaplah radiasi elektromagnetik yang bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya agar manfaatnya didapat dengan resiko yang minimal. Sekian, terima kasih.